Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di podcast kali ini tentang penerapan core value ASN kolaboratif. Saya dengan Dr. Fansya Ulu, beserta Latsar CPNS tahun 2023, Angkatan 8, Kelompok 3, pengampu materi oleh Bapak Dr. Andes Arsyad Lubis MM. Kolaboratif dapat dimaknai sebagai perilaku bekerja sama atau berkolaborasi secara sinergis, yakni suatu bentuk kerjasama yang harmonis dan efektif yang dapat menghasilkan sesuatu yang optimal. Panduan perilaku atau kode etik kolaboratif yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, teman-teman, dari ketiga poin yang telah saya sebutkan tadi tentang panduan perilaku atau kode etik kolaboratif, yaitu kita harus dapat bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang lain dalam menghasilkan sesuatu yang optimal. Sebagai contoh, yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Di ruang lingkup internal puskesmas contohnya, sebagai dokter dalam sebuah lingkup kerja puskesmas memiliki manajemen alur pelayanan, kita harus dapat bekerja sama dengan staf puskesmas seperti perawat, bidan, apoteker, analis, laboratorium, penyuluh, promkes, dan yang lain-lain. Ini dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan bermutu. Di lingkungan eksternal, misalnya, kita harus dapat bekerjasama dengan stakeholder seperti camat, kepala desa, babinsa, kader posyandu, dan lain-lain. Ini dalam membantu mengawasi dan membantu pelaksanaan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua, yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Sebagai dokter, dalam menangani kasus perlu membutuhkan kesamaan persepsi tentang penyakit yang rumit misalnya, yaitu kepada rekan sesama dokter ataupun dengan dokter spesialis yang sesuai bidangnya guna memberikan penjelasan sehingga menimbulkan pemahaman yang baik sehingga pelayanan yang diberikan bermutu kepada pasien. Dan yang kemudian yang kedua, contohnya misalnya ada sebuah kasus pasien DBD, kita harus bekerja sama dengan staf atau rekan bertanggung jawab pada program penyakit DBD tersebut dan juga harus bekerja sama dengan dinas kesehatan terkait untuk secara langsung melakukan studi epidemiologis dan tindakan fogging di lingkungan yang terpapar kasus DBD tersebut. Dan yang ketiga yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, yaitu kita harus memanfaatkan kualifikasi dari berbagai masing-masing bidang tenaga kesehatan yang ada untuk saling belajar dan memberikan kontribusi sebagai elemen yang penting dalam mencapai pelayanan kesehatan bermutu. Di luar lingkup puskesmas contohnya, kita dapat bekerjasama dengan para guru untuk mengajarkan kepada siswa-siswi tentang tanaman obat keluarga atau toga yang dapat ditanam di lingkungan sekolah, sehingga demikian meningkatkan wawasan para siswa dan siswi tentang pemanfaatan tanaman obat keluarga tersebut. Nah teman-teman, masih banyak contoh yang dapat kita terapkan sebagai perilaku kolaboratif di ruang kerja atau di lingkup kerjaan. Ya, hanya ini podcast yang dapat saya sampaikan. Jika bermanfaat, tolong subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.